Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Jumpa lagi kita dalam program Morning Call GPIB hari ini. Kali ini bersama saya, Pendeta Hendra Purba, Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Sanggau, Kalimantan Barat. Kota Sanggau dikenal sebagai bumi darah nanti. Dan saat ini saya persis berada di tepi Sungai Kapuas yang adalah sungai terpanjang di Indonesia. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah baru yang Engkau berikan pada kami hari ini. Dan sebelum kami lebih lanjut beraktivitas, kami memohon tuntunan Roh Kudus yang akan mengurapi kami dan memampukan kami untuk memahami firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi terang dan penuntun langkah kami, supaya kami tidak akan tersesat, bahkan kami akan semakin dikuatkan untuk menapaki kehidupan ini yang penuh dengan ketidakpastian. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Sebagaimana dipandu dalam Sabda Bina Umat Pagi, bacaan kita diambil dari kitab Amsal pasal 4, ayat 20 sampai dengan ayat 22 yang tertulis demikian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, apa jadinya hidup ini ketika kita tidak memiliki hikmat? Mungkin akan terjadi kekacauan, bahkan sakit penyakit. Betapa pentingnya hikmat kita miliki dalam hidup ini, supaya hidup kita berbahagia melebihi emas dan permata. Firman Tuhan pagi hari ini akan mengajari kita bagaimana mencari hikmat dan apa yang akan terjadi bagi orang yang sudah mendapatkannya. Hikmat adalah anugerah Tuhan, namun perlu juga usaha untuk mendapatkannya. Dan melalui bacaan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa jalan hikmat itu diajarkan oleh orang tua yang takut akan Tuhan dan yang sudah banyak mengalami pengalaman iman. Jadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang banyak mengalami manis pahitnya kehidupan, merekalah yang akan mengajarkan segala nasihat, segala perkataan yang terus berkesinambungan kepada anak-anak. Jadi secara khusus kepada orang tua, ini tugas yang harus dilakukan. Ia tidak memendam segala apapun yang ia alami,
tetapi ia meneruskannya kepada anak-anak. Dari sisi anak-anak, mari kita lihat. Anak-anak yang sudah disampaikan perkataan oleh orang tua, hendaknya memperhatikan perkataan itu. Mengarahkan telinganya terhadap perucapan dan perkataan itu. Jangan menjauhkannya dari matanya. Dan menyimpan perkataan itu di dalam lubuk hatinya. Artinya Bapak Ibu, apa yang sudah diterima oleh anak-anak itu tidak berlalu begitu saja. Ada orang bilang, dengar dari telinga kanan, lalu keluar dari telinga kiri. Tidak juga hanya sesaat lalu kemudian lupa atau hilang. Tetapi apa yang didapatkan dari orang tua tertanam dan tersimpan dalam lubuk hatinya, dan kemudian itu mempengaruhi pikiran dan tindakannya yang terpancar lewat perkataan dan perilakunya. Dan ketika anak-anak itu sudah mendapatkan hikmat, maka apa yang terjadi? Dia akan mampu secara kreatif menata kehidupannya menjadi lebih baik. Dan orang yang sudah mendapatkan hikmat itu akan mengalami kesembuhan dari segala penyakit di dalam tubuhnya. Luar biasa, orang yang sudah mendapatkan hikmat, hidupnya jauh lebih baik, hidupnya lebih hidup, dan keadaannya yang sakit akan sembuh dan terpulihkan. Orang yang mendapatkan hikmat akhirnya mengalami hidup yang sehat dan sejahtera. Saya mau mengajak kita untuk merefleksikan firman Tuhan hari ini dalam dua hal. Yang pertama secara khusus kepada orang tua. Sebagai orang tua, Bapak Ibu, marilah kita berpikir bukan hanya mewariskan harta benda kepada anak-anak kita, tetapi mewariskan hikmat ada dalam diri mereka. Tentu ini tidak mudah. Ketika kita mau mewariskan hikmat, kita butuh yang namanya keteladanan. Supaya anak-anak mau mendengar kita, mengikuti apa yang kita katakan, bahkan yang kita contohkan. Akhir-akhir ini, kita lihat di media sosial, ada banyak orang tua yang merasa frustasi ketika harus mendampingi anaknya belajar secara daring. Sampai ada orang tua yang mengungkapkan istilah, anak belajar daring, orang tua menjadi darting, naik darah tinggi maksudnya. Artinya tidak sedikit juga orang tua yang gak sabar mendampingi anak, yang tidak punya mungkin keahlian. Dan mestinya mendampingi anak untuk belajar secara online, dia juga harus belajar terlebih dahulu. Kalau kita merasa sulit untuk menjadi teladan, supaya anak-anak mampu mengikuti apa yang kita lakukan dan katakan, saya mengajak kita untuk mendengar ilustrasi seperti ini. Ada seorang ibu yang khawatir dengan anaknya yang kecanduan makan permen. Lalu ia tahu ada seorang yang bijak yang bernama Mahatma Gandhi. Ia datang kepada Mahatma Gandhi dan berkata, "Pak, saya sudah tidak didengar oleh anak saya lagi ketika saya menasihati dia untuk tidak makan permen. Tapi saya tahu Anda punya keahlian itu." Lalu ia datang membawa anaknya kepada Mahatma Gandhi. Lalu Mahatma Gandhi berkata, "Tunggu dulu. Kalian pulang 1 minggu lagi, lalu kalian datang, baru saya akan memberikan nasihat kepada anak ini." Selang seminggu kemudian, datanglah ibu itu membawa anaknya kembali. Lalu Mahatma Gandhi mendekati dia dan menasihati dia. Pulanglah mereka dari tempat itu. Dan kemudian, beberapa hari selanjutnya, sang anak sudah tidak candu lagi untuk memakan permen. Dan karena melihat apa yang terjadi dalam hidup anak itu, sang ibu datang kepada Mahatma Gandhi hendak mengucapkan terima kasih. Tapi ada satu pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada Mahatma Gandhi. Kenapa
ketika kami pertama kali datang, Anda menyuruh kami pulang dan seminggu kemudian baru datang lagi. Lalu Mahatma Gandhi berkata begini, Bu, sengaja saya menyuruh ibu bersama dengan anak ibu pulang supaya dalam waktu 1 minggu saya gunakan supaya saya tidak kecanduan makan permen lagi. Jadi ternyata Bapak Ibu, Mahatma Gandhi pada waktu itu juga adalah orang yang candu permen. Tapi supaya ia memberikan nasihat kepada anak itu dan anak itu mendengar dan mengikutinya, ia harus tidak makan permen lagi. Baru sang anak bisa berubah dari candu makan permen. Saya katakan, untuk memberikan nasihat dan menjadi teladan tidak mudah. Tapi ketika kita melakukan contoh yang baik seperti cerita tadi, maka kita akan mampu menghasilkan anak-anak yang berubah dalam hidup ini. Bapak Ibu, orang tua yang berhikmat adalah orang tua yang mampu mewariskan hikmat kepada anak-anak. Yang kedua, sebagai anak-anak, saya mau bilang bahwa konteks apa yang ditulis dalam kitab Amsal dengan keadaan kita saat ini sungguh berbeda. Sekarang kita berada di zaman revolusi industri 4.0 dan di mana di dalamnya ada masa pandemi. Di dalam masa ini, adik-adik sekalian, kita berada dalam akses informasi yang tak terbatas. Anak-anak bisa mengakses apa saja dan di mana saja, membutuhkan banyak kuota. Sehingga ia dengan satu klik, dengan mesin pencari yang begitu banyak, ia bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Dan tantangannya adalah dalam situasi kita saat ini, orang tua bukan menjadi referensi informasi yang utama. Dan bahayanya ketika anak-anak dapat mengakses informasi apa saja, semua yang dia dapat belum tentu baik dan benar, bahkan bisa menyesatkan. Tapi firman hari ini mengingatkan bagi anak-anak sekalian, ketika Tuhan memberikan teladan lewat perkat, ketika orang tua memberikan teladan perkataan dan tindakan, perhatikanlah, dengarlah, dan simpanlah dalam hati. Dan buatlah itu menjadi perenungan supaya kalian menjadi orang yang berhikmat. Memang kita gampang mendapatkan informasi, tetapi apa yang ditampilkan oleh orang tua bukan suatu penyesatan, tetapi sesuatu yang baik. Sebab mereka adalah orang yang takut akan Tuhan dan sudah banyak mengalami kehidupan yang baik di dalam Tuhan. Kalau proses ini terjadi, maka saya yakin dan percaya kita mampu menghasilkan generasi penerus yang berhikmat, generasi penerus yang mampu menata kehidupan menjadi lebih baik dan sehat serta sejahtera. Mari kita terus berjuang menjadi teladan sebagai orang tua dan sebagai anak-anak. Kita terus ikut mendengar dan menuruti serta meneladani apa yang ditampilkan oleh orang tua, supaya generasi berhikmat yang sehat dan sejahtera akan terjadi di dalam kehidupan orang yang beriman. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman hari ini akan terus mengingatkan kami supaya kami berjuang agar menghasilkan generasi yang berhikmat di dalam hidup ini. Apakah kami sebagai orang tua, kiranya kami tahu tugas dan tanggung jawab kami untuk mewariskan hikmat lewat teladan dan contoh, serta lewat perkataan dan tindakan yang kami tampilkan kepada anak-anak kami. Kami juga sebagai anak-anak kiranya mau mendengar, mau meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh orang tua kami. Walaupun ya Bapa, pada saat ini, pada zaman ini,
Ada banyak sekali arus informasi yang bisa saja kami terima. Tapi kami tahu, orang tua yang sudah hidup takut akan Tuhan, yang banyak mengalami pengalaman kehidupan, tidak sembarangan mengajari kami sesuatu yang baik. Karena itu, kami mau menirunya dan kami mau mengikutinya. Biarlah ya Bapa, kehidupan kami ke depan akan semakin sehat dan sejahtera oleh karena firman yang selalu Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi segala aktivitas yang akan kami kerjakan hari ini. Ada tempat yang akan kami tuju, ada banyak aktivitas yang akan kami kerjakan. Tapi kami mohon penyertaan-Mu bagi kami. Kami tahu ketika Engkau beserta dengan kami jauh dari segala mara bahaya, sebab kami dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami sebagai umat-Mu yang percaya, selalu hidup dalam disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam masa pandemi ini, supaya kami dapat mengantisipasi penularan yang bisa saja terjadi. Kami berdoa bagi tim medis yang berjuang di rumah sakit dan dimanapun, kiranya Tuhan juga melindungi mereka dan menjaga mereka. Bagi mereka yang saat ini mengalami sakit, kiranya Tuhan pulihkan dari segala sakit yang mereka alami. Kami berdoa juga ya Bapa, bagi Majelis Sinode GBIB, kiranya Tuhan memberikan hikmat supaya mereka dapat dengan kesehatian menjadi kebersamaan bagi kami sekalian, dan dalam tugas-tugas yang mereka kerjakan, mereka menjalaninya dengan penuh sukacita. Ya Bapa, terima kasih. Inilah permohonan dan syukur kami yang semuanya kami alaskan hanya di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu morning call kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita dan salam sehat selalu.